Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 6 April 2022 sampai dengan besok tanggal 7 April 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti untuk bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya bahasnya waktu sesi 1 break ya, seperti itu ya. Bukan penutupan. Jadi biasanya ada yang tanya ya, lupa Sunar kok harganya beda ya, karena penutupan dengan yang pada saat saya bahas kan beda, karena pada saat saya bahas setelah sesi 1 break ya, jam 12.50 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk ADMR. Jadi ADMR itu bagaimana Pak Sunar? Jadi tadi masih ada yang tanya juga di grup saya. Pada dasarnya untuk ADMR ini masih mengikuti yang saya sudah bahas sebelumnya ya. Jadi saya pakai acuan setiap kelipatan 100 rupiah ya, begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang trading range-nya sempit ya, antara 2400 dengan 2500 ya. Jadi kalau misalnya sudah kena trading stop ya, seperti itu ya, 2400 ya, kalau sudah jual ya, kalau mau buyback tunggu aja kalau sekalian breakout naik ke atas 2500 ya, atau 2510 di sini ya, hanya yang terakhir di sini ya. Jadi istilahnya kalau uptrendnya masih bagus ya, kalau kita trading itu pemilihannya ada dua ya. Yang pertama adalah kita follow the trend ya, jadi buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2510 boleh buy. Yang belum punya, kalau yang mau tambah lagi silakan, atau yang sebelumnya sudah kena trading stop ya, kalau mau buyback berarti 2500 ke atas atau 2510 ke atas ya, pakai acuannya high-nya itu kita boleh buy. Buy-nya bertambah aja, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up ya. Nah, ini naiknya sampai kapan Pak Sunar ya? Ada kemungkinan bisa sampai 3000, ada ya, seperti itu ya. Tapi di sini yang perlu saya garis bawahi ya, kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu aja buy on weakness-nya di area 2200-an kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi, ya saya nggak melakukan koreksi ya. Misalnya koreksi sampai 2200 atau dekat di 2200 ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul, terutama kalau dia naik ke atas 2300, boleh mulai buy ya, seperti itu ya. Itu yang untuk buy on weakness kalau nggak berani buy sekarang. Kemudian naik lipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi ceritanya untuk ADMR seperti itu. Mudah-mudahan aja dia sukses naik ya. Ini sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang dia itu ini grafik hari per jamnya ya, bukan daily-nya ya. Karena kalau daily-nya ini terlalu kecil ya, karena biasanya saya suka pakai log scale ya, karena sebelumnya dari harga IPO ini dia mendadak naiknya tinggi banget ya, sampai sekarang pun dia masih cenderung naik. Makanya saya pakai hourly-nya, lihatnya lebih jelas. Jadi support resistennya sekitar range-nya sekitar 100 rupiah ya. Jadi saya pakai acuan seperti itu, mudah banget. Jadi tinggal ikutin aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Kalau turun di average down nanti dia turunnya bisa dalam. Ya saya nggak mendoakan yang jelek, nggak, karena sebelumnya dia naiknya sudah tinggi ya. Jadi ya kemungkinan kalau koreksi ya koreksinya bisa dalam ya, seperti itu. Tapi sejauh ini dia masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya lagi untuk ADRO ya. Jadi ADRO ini sudah saya bahas, area buy and sudah saya sebutkan di dua area ya, 2600 dan 2800 ya, seperti itu ya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat ya, tentu saja ya. Kalau cuma nonton tapi nggak dicatat nanti nggak ingat ya, seperti itu ya. Jadi di sini dia masih ada peluang untuk naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat dari aksi korporasinya ya, itu dia agak rapat umum pemegang sahamnya di 27 April ya, nanti untuk keputusan dividennya. Jadi harusnya sih sampai pembagian dividen ini masih cukup terjaga ya, harusnya ya. Harusnya masih bertahan di atas ya 2600. Jadi stop loss maksimumnya kalau Anda tipe investor ya 2600. Artinya kalau dia turun bayar 2600, lebih baik jual dulu semuanya. Kalau mau buy, tunggu lagi buy weakness di area 2800 atau 2600 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 2800, kalau berhasil mantul atau rebound, maka target berikutnya di 3000 dan 3200. Kurang lebih seperti itulah. High-nya di sini di 3270. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas ya, maka dia akan testing area 3400. Target berikutnya adalah kurang lebih sekitar Fibonacci extension 127,2% ya, sekitar 3750-an ya. Kurang lebih seperti itu untuk ADRO ya. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar. Sejauh ini sih masih cukup bagus ya, walaupun dia cenderung sideways sebelumnya, ini mulai berjuang untuk breakout lagi. Jadi baiknya bertahap aja, kalau takut buy weakness saja, tunggu lagi atau pilih saham lainnya ya, seperti itu. Kalau misalnya masih takut ketinggian ya, menurut saya sih nggak ketinggian juga sih, karena dia sebelumnya
sudah berhasil breakout kemudian koreksi, ini kalau breakout lagi ya dia ada kemungkinan besar masih bisa breakout lagi ke atas 3.400 ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting adalah ikuti garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau naik lagi setiap lipatan 200 rupiah lah, kurang lebih seperti itu ya, support resistennya. Cukup. Berikutnya untuk BRMS. Jadi di BRMS dia masih naik lagi ya. Targetnya sudah tercapai ya BRMS ya, kurang lebih ya. Ya, memang belum sentuh 240 ya seperti saya sebutkan ya, tapi di sini kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, kalau terakhir harganya 238 ya kurang lebih ya sudah tercapai ya, seperti itu ya. Jadi BRMS ini waktu saya adakan live trading ya tanggal 25 Maret saya sudah sebutkan selama di atas 200 dia masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Stop loss maksimum waktu itu di 180. Jadi bahwasanya masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar ya, karena dia testing resistance 240. Kalau mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia breakout ke atas boleh tambah lagi, mau istilahnya average up ya, seperti itu. Target price berikutnya di 270, kemudian berikutnya lagi kurang lebih setiap lipatan 30 rupiah ya, seperti itu ya. 300. Jadi ini masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Masih bisa ya, uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Memang secara reputasinya dulu ya BRMS jelek ya, seperti itu ya. Tapi ya kalau di sini kalau kita bicara mengenai trading fokus di pergerakan harganya, ya kita fokusnya di support resistennya aja. Kalau misalnya nggak berani Pak Sunar itu reputasinya jelek atau lain-lain ya, Anda silakan pilih saham yang lainnya atau belinya sedikit aja, dikurangi porsinya ya, portfolionya ya, seperti itu ya. Yang isinya untuk BRMS ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 240 menurut saya sih masih ada peluang besar ya untuk naik ke 270 dan 300. Nah, kira-kira ada kemungkinan koreksi nggak Mas Sunar? Kalau nggak mau buy sekarang ya tunggu area buy weakness lagi di 200 atau di high-nya di sini ya, di 220 ya. Kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan aja dia lancar naik terus ya. Oke, berikutnya untuk duit ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini duit ya, di sini ada formasi seperti double bottom di sini ya, dia berhasil breakout ya. Jadi ini gambar garis-garisnya sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau dia naik ke atas 460 boleh buy, naik ke atas 500 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya di 660. Jadi memang ini targetnya masih cukup jauh ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya 660 dan 850 ya target price berikutnya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja kalau mau buy sekarang, tapi buy-nya bertahap aja. Jadi setiap kali naik ya, setiap kelipatan 25 rupiah atau 50 rupiah terserah ya, Anda boleh tambah lagi atau average up ya, sampai target terdekatnya di 660 dan 850. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus, volumenya juga mendukung ya, apalagi pembelian asing juga net buy-nya mulai naik ya, kurang lebih cukup lah ya untuk duit ya. Oke. Berikutnya untuk Harum ya, kalau kita lihat di sini Harum dia naik kemudian koreksi ya, di sini tertahan di 11.850 ya. Kalau kita lihat dia koreksi lagi, kalau kita lihat di sini memang ada formasi seperti double bottom ya. Area buy on weakness untuk Harum ini sudah pernah saya sebutkan ya. Jadi kalau yang lagi nonton harusnya sudah tahu, naik ke atas 11.175 boleh buy, naik ke atas 11.500 tambah lagi, naik ke atas 11.850 tambah lagi. Mungkin di sini Pak Sunar bilang, Pak Sunar gagal Pak Sunar ya. Kalau gagal ya kita pasang di stopnya. Makanya saya sudah sebutkan garis-garis ini saya berikan ya sebagai acuan support resistennya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi boleh tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau dia turun jangan di average down ya, pasang trailing stop dan stop loss ya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena sekarang posisinya tengah-tengahnya antara 11.850 dan 13.000 ya. Kalau mau buy sekarang menurut saya ya boleh-boleh saja. Bentar saya cekkan ya apakah ada aksi korporasi pembagian dividen. Sepertinya belum ya, belum ada. Ini ada rapat umum pemegang sahamnya tanggal 11 Mei ya, mungkin akan membicarakan dividen seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu agendanya seperti apa, silakan dicek. Tapi di sini ya, yang misalnya masih takut ya tunggu aja buy on weakness di 11.850 atau strateginya buy high sell higher ya. Jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high. Kalau dia uptrendnya masih bagus, kalau koreksi ya setelah ini naik kan, terus kemudian koreksi cenderung sideways, konsolidasi. Nah, kalau dia breakout lagi, nah di sana kesempatan kita mulai buy atau buy high sell higher. Kalau kita ketinggalan, ini kan di tengah-tengahnya nanggung ya. Jadi naik ke atas 13.000 boleh buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Setiap kelipatan ya 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Santai aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk care.
Jadi carry ini yang rajin nonton sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 500 boleh buy ya kan, naik ke atas 520 tambah lagi, naik ke atas 540 tambah lagi, naik ke atas 560 tambah lagi. Ini target price-nya garis-garisnya sudah pernah saya sebutkan ya. Jadi ini yang sebelumnya sudah kena, harusnya kena trading stop, jual dulu. Kemudian buy on sudah saya sebutkan ya, daerah sekitar 540 dia berhasil rebound, 560 ke atas berhasil ya. Kalau gagal ya pasang trading stopnya. Jadi garis-garisnya ini fungsinya ganda ya. Kalau dia berhasil naik, kita pasang automatic order buy, tambah lagi atau average up ya. Kalau misalnya dia gagal ya pasang trading stopnya atau stop lossnya. Jadi misalnya seperti ini, 580 ke atas tambah lagi atau average up. Ternyata gagal personal ya, silakan pasang trading stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Jadi di sini yang mau buy ada dua pilihan, tunggu aja buy weakness di area 540 atau 560 ya. Artinya 540 masih ikuti yang sebelumnya di sini ya. Artinya kalau dia turun bagian 540 berhasil naik atau rebound, boleh buy up ya. Buyback tambah lagi ya, naik ke atas 560 tambah lagi average up seperti itu ya. Atau kalau dia turun di bawah 560 berhasil rebound naik ke atas 560 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 580 dan 600-an kurang lebih seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus. Mudah-mudahan dia lancar naik ke atas 600 dengan targetnya di 650 ya seperti itu ya. Sejauh ini dia masih cukup bagus lah harapannya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG. Jadi ITMG ini sebenarnya sudah menyelesaikan proses pembagian dividen ya. Jadi cum date-nya untuk pembagian dividen itu tanggal 1 April 2022 ya. Begitu ya. Jadi recording date-nya sudah lewat ya. Recording date-nya tanggal 5 April ya. Kalau misalnya sebelumnya saya tanya di kolom komentar dulu, kok saya belum terima dividennya Pak Sunar ya? Karena payment date-nya belum ya. Payment date-nya tanggal 22 April 2022. Kalau biasanya sih kalau Anda dapat ya kan payment date-nya nanti Anda akan terima email ya, jumlahnya berapa nanti disebutkan ya, masuk ke rekening RTN. Per lembarnya 3040. Nah, setelah dia cum date dividen itu kan cum date-nya tanggal 1 April ya. Waktu itu kan di sini ya. Nah, waktu itu saya sebutkan kalau misalnya Anda mau mendapatkan dividennya ya, ya silakan, tapi resikonya tentu saja biasanya gap down, tapi ada kemungkinan setelah dia gap down dia berhasil rebound lagi ya. Nah, di sini sebenarnya sudah saya gambarkan kalau mau ngikutin ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya, naik atau gagal bertahan di atas 29.000 pada baiknya jual dulu. Kemudian kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 26.000 boleh buyback ya seperti itu ya. Jadi sama aja kurang lebih lah ya. Kalau Anda hold, Anda dapat dividennya, keuntungannya ya lumayan ya. Kalau Anda jual dulu, Anda buyback ya kurang lebih sama lah ya. Kalau Anda buybacknya di 26.000 di sini ya, mulai naik ke atas buyback ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini fokus ke pergerakan harganya saja. Nah, kira-kira kalau sudah terima dividennya seperti itu ya, pasang trading stopnya di mana? Saya pakai acuan 2685 ya. Nah, seperti di sini ya. Ini ketika dia gap down ya. Jadi kalau dia turun banyak 26825 karena Anda sudah terima dividennya, ya lebih baik jual dulu ya sebagian. Kalau turun lagi di bawah 26.000 atau 25.600 silakan jual dulu semuanya. Nah, kalau misalnya belum punya Mas Sunar terlepas dari dividen ini bagaimana? Ya kalau mau buy sekarang boleh, tapi pasang trading stopnya atau stop lossnya di 26825, maksimum stop lossnya di 25600. Belinya bertahap aja, setiap kelipatan 100 rupiah ya, kita tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 27750 dan berikutnya lagi di 29.000 dan 30.500 ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk ITMG. Mudah-mudahan dia lancar ya, tutup gap kemudian dia masih bisa breakout lagi. Itu harapan saya ya, supaya bisa profit semuanya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya Boga sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya ya. Dari bawah ini jangan yang ikutin saya dari lama, harusnya sih profitnya lumayan. Ini memang dia sideways-nya lama Pak Sunar, naik kemudian paling sampai 1420 sampai 1435 kemudian turun lagi. Nah, di sini sudah area buy weakness-nya sudah saya sebutkan ya, 1380. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1380 atau yang dulu ya sebelumnya 1350 memang ya. Nah, tapi yang terakhir saya sebutkan di 1380, naik ke atas 1380 boleh buy. Itu pakai belum punya. Naik ke atas 1405 tambah lagi atau finish up, naik ke atas 1420 tambah lagi ya. Jadi enak banget yang ngikutin saya ya. Trading itu mudah kalau sudah ada garisnya acuannya ya. Naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1420 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi resisten terdegatnya di 1435, berikutnya lagi 1455 dan 1475. Ya mudah-mudahan aja dia bergerak lancar ya. Sejauh ini sih area konsolidasi berjuang naik lagi. Nah, apakah mungkin bisa sampai ke atas lagi sampai ke 15 di sini 1545 ya? Ya kemungkinan selalu ada.
ya memang dia konsolidasi lumayan panjang ya. Memang dari dulu saya sudah sebutkan kalau Boga itu dia kecenderungan memang sideways-nya lama ya, dari beberapa tahun yang lalu ya. Memang transaksi volumenya lumayan meningkat ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih sepertinya hampir kurang lebih dijagain. Nah mungkin ada pihak-pihak tertentu yang suka memainkan atau istilahnya mengayun sahamnya ya, di harga tertentu dia jual terus kemudian buyback lagi ya, seperti itu ya. Tapi kita nggak akan pernah tahu seperti apa. Yang penting ini sudah tergambarkan ya, tinggal ikutin saja. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 1435 tambah lagi, naik ke atas 1455 tambah lagi ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi buy up atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya turun di bawah 1405 ya kita jual dulu. Kita tunggu lagi kalau mau buyback ya, misalnya masih trading di saham Boga ya, tunggu aja di 1380 atau 1360-an ya. Jadi kalau dia turun berhasil rebound atau mantul ya sebelum penutupan atau pagi-paginya, kalau misalnya masih belum yakin ya, kalau volumenya masih kecil ya kita belinya pagi-paginya esok harinya ya. Jadi kurang lebih strateginya seperti itu ya. Seperti biasanya ini bagian pertama, nanti bersambung ke bagian kedua. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya selalu. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk nonton yang bagian kedua ya, bersambung ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Sekian.